Saat aku mulai mengadopsi minimalisme, hal pertama yang aku lakukan adalah membuat daftar barang-barang yang sebetulnya tidak aku perlukan dalam kegiatan aku sehari-hari. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam kondisi yang prima dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di video aku, perkenalkan, nama aku Maria dan ini adalah channel aku Breakfast with Lucas. Di channel ini aku suka bikin video tentang gaya hidup minimalis, sederhana, dan bersahaja. Jadi kalau teman-teman menyukai topik semacam ini, jangan lupa subscribe ya. Di video kali ini aku mau sharing tentang jenis barang atau kategori barang yang sudah tidak aku beli sejak aku mengadopsi minimalisme. Aku berhenti membeli barang-barang ini sebetulnya karena lebih kepada mindful purchasing. Ternyata tanpa barang-barang ini, aku masih bisa melakukan kegiatan aku sehari-hari dengan nyaman. Yang pertama adalah cute stuff atau pernak-pernik lucu. Jadi dulu aku tuh suka banget beli yang namanya stationery lucu-lucu. Bolpen glitter, notebook dengan gambar lucu-lucu, yang pada akhirnya memang sih aku pakai, akan tetapi sekarang kayaknya kok bocah banget gitu aku pakai barang-barang kayak gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk gak akan beli lagi barang-barang semacam itu. Kategori barang yang kedua adalah souvenir dan oleh-oleh. Sebagai orang Indonesia mungkin kita mempunyai budaya untuk membawakan souvenir atau oleh-oleh jika kita pulang dari perjalanan ke kota lain atau negara lain. Sejak mengadopsi minimalisme ini, aku sudah tidak membeli souvenir dan oleh-oleh untuk dibagikan ke keluarga atau kerabat. Alasannya sebetulnya sederhana. Pertama, souvenir dan oleh-oleh itu menambah berat beban bagasi pesawat kita, sehingga bisa jadi kita perlu menambah biaya untuk bagasi ekstra. Yang kedua, belum tentu barang-barang yang kita berikan kepada kerabat atau keluarga kita ini adalah barang-barang yang memang mereka butuhkan. Lagi pula, kalau dipikir-pikir, uang yang kita habiskan untuk membeli souvenir dan oleh-oleh ini bisa kita manfaatkan untuk kegiatan atau pengalaman yang lain. Misalnya, makan di restoran bintang 2 Michelin. Yang ketiga adalah aksesoris dan perhiasan. Sebagai perempuan Jawa, aku memang dari kecil dibiasakan untuk memakai perhiasan. Ibuku itu suka banget mendandani anaknya itu dengan anting, gelang, kemudian sepatu lucu-lucu, pita untuk rambut. Itu dia seneng banget. Namanya juga anak perempuan ya. Sekarang pun aku masih memakai perhiasan, tapi lebih kepada perhiasan yang esensial. Jadi kayak jam tangan, aku masih pakai jam tangan. Kemudian aku pakai cincin nikah aku, dan kalau yang ini adalah cincin hadiah dari suamiku. Jadi dulu sebetulnya aku juga pakai anting, cuman sejak pandemi ini aku karena pakai masker, jadi kayak aku copot aja gitu antingnya karena jadi agak ribet ketika pakai masker ya. Jadi aku copot, tapi sekarang masih aku simpen. Karena aku sudah memiliki perhiasan yang esensial, maka aku tidak membeli lagi perhiasan yang sudah tidak sesuai dengan style aku. Karena style aku ini lebih kepada yang clean aja gitu, jadi tanpa pernak-pernik di badan. Karena aku ini adalah manusia, bukan pohon Natal. Jadi sebisa mungkin nggak terlalu rame. Aku dulu juga suka beli gelang-gelang yang gayanya boho, jadi kayak benang, terbuat dari rajutan benang atau dari manik-manik atau apalah itu pernak-pernik seperti itu. Tapi akhirnya aku tidak pernah memakai perhiasan itu lagi, jadi kayak cuman disimpan aja gitu di kotak
aksesoris, dan akhirnya aku sekarang memutuskan untuk tidak membeli perhiasan atau aksesoris semacam itu lagi. Kategori barang yang keempat adalah fast fashion. Sudah sejak 3 tahun yang lalu aku tidak membeli fast fashion. Jadi aku tuh lama-lama sadar bahwa ternyata baju-baju yang dijual sama gerai-gerai fast fashion itu tidak semuanya itu mempunyai kualitas yang bagus. Kadang kaos itu ada yang jahitannya menceng-menceng. Kemudian ketika dicuci sekali dia langsung kesana kemari gitu kalau dipakai, udah nggak nyaman banget ya kalau dipakai. Jadi aku pernah lihat film dokumenter tentang tragedi di Rana Plaza, Bangladesh. Jadi itu Rana Plaza itu adalah kayak pabrik yang menjahit brand-brand fast fashion yang ada di toko-toko, yang ada di mall. Jadi kalau teman-teman mulai concern nih sama yang namanya fast fashion dan berusaha untuk berhenti membeli fast fashion, mungkin teman-teman bisa melihat video dokumenter itu. Aku tidak bermaksud untuk bilang bahwa teman-teman harus berhenti membeli fast fashion, enggak. Tapi kembali lagi kepada senyamannya teman-teman semua. Kategori barang yang kelima adalah barang-barang tren. Sebetulnya aku memang bukan orang yang mengikuti tren. Ibaratnya kayak kalau misalnya ada handphone keluaran terbaru atau gadget apapun keluaran terbaru, aku nggak akan langsung beli. Bahkan sampai sekarang pun aku masih pakai handphone aku nih yang aku iPhone 6 yang masih aku pakai sampai sekarang, padahal udah scratch gini, udah jebol-jebol gini. Itu aku masih belum ganti, dan aku beli handphone ini kayak udah tahun 2016 tapi masih oke, jadi aku belum ganti. Kemudian barang-barang tren yang gak aku beli selain gadget adalah fashion. Jadi sekarang kalau misalnya lagi tren ini di gerai-gerai toko-toko itu lagi tren baju dengan rumbai-rumbai gitu, ruffle gitu kan. Nah, karena rumbai dan ruffle itu tidak sesuai dengan gaya aku, maka aku nggak akan membeli baju itu sekalipun itu menjadi tren tahun ini. Jadi barang-barang tren atau yang kekinian itu aku nggak beli lagi barang-barang semacam itu. Kalau misalnya aku memang butuh, aku akan membelinya, tetapi tetap saja harus dengan pertimbangan apakah barang tren ini memang membantu aku dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Berikutnya adalah barang mumpung diskon. Aku sekarang mulai mempelajari dan menyadari bahwa diskon itu tidak sepenuhnya bermanfaat bagi aku pribadi ya. Pertama gini, misalnya ada sepatu yang tadinya harganya itu 500.000, kemudian dia diskon 50%, otomatis harganya menjadi 250.000 kan. Nah, karena iming-iming atau aku tertarik dengan yang namanya diskon, aku membeli sepatu tadi dengan harga 250.000. Padahal aku itu lagi nggak butuh sepatu. Aku tuh masih punya banyak sepatu di rumah, tetapi aku keluar duit 250.000 untuk membeli barang yang sebetulnya tidak aku butuhkan. Jadi si diskon ini tadi, aku bukannya menyimpan uang atau berhemat 250.000, melainkan aku justru kehilangan uang 250.000 untuk barang yang tidak aku butuhkan. Namun menjadi berbeda apabila misalnya nih, aku lagi pengen beli panci presto. Ini beneran sih, aku lagi pengen beli panci presto. Jadi yang aku lihat-lihat ini, panci presto yang bagus tuh harganya sekitar 1 jutaan. Nah, ternyata si panci presto ini lagi ada promo, diskon 50%, harganya jadi 500.000. Karena aku membutuhkan si panci presto ini dan memang aku sudah menabung beberapa lama untuk membeli si panci, berarti aku bisa berhemat 500.000 dari budget yang aku anggarkan untuk membeli si panci ini. Intinya adalah barang-barang diskon itu tidak semuanya menjadi terasa murah. Apalagi kalau barang-barang itu ternyata tidak kita butuhkan.
Namun berbeda ceritanya jika kita memang membutuhkan barang yang lagi diskon itu. Berikutnya adalah akun premium platform digital. Sebelumnya aku langganan akun premium untuk beberapa platform digital. Misalnya kayak platform digital untuk nonton drama Korea, kemudian untuk dengerin musik, dan ada satu lagi yaitu aplikasi untuk resep masakan. Sebetulnya dengan membayar akun premium, benefit yang aku dapatkan itu nggak terlalu besar ya. Maksudnya fitur-fiturnya itu ternyata ya beti-beti aja gitu sama yang free. Akhirnya aku memutuskan untuk berhenti langganan dan memilih untuk menggunakan fitur yang free saja. Tanpa menggunakan akun premium pun aku masih bisa menggunakan dan menikmati si platform ini. Berikutnya adalah kategori personal care. Aku sudah tidak membeli kapas sekali pakai dan menggantinya dengan kapas cuci pakai. Jadi aku akan memakai kapas ini, kalau kotor aku cuci, kemudian dikeringkan dan bisa dipakai lagi. Personal care berikutnya yang aku sudah tidak beli adalah pembalut sekali pakai. Jadi aku sekarang menggantinya dengan menstrual cup dan menstrual pad. Kedua jenis barang ini ramah lingkungan dan juga bisa menghemat pengeluaran bulanan. Aku juga sudah tidak pakai deodoran, tetapi aku menggantinya dengan batu tawas. Batu tawas ini nanti tinggal dibasahin bentar, habis itu nanti digosok-gosok ke ketek, terus udah deh dikeringin lagi pakai handuk, terus disimpan lagi. Kategori berikutnya adalah makanan dan buah-buahan impor. Jadi sekarang aku lebih suka makan buah-buahan dari lokal kayak pepaya, mangga, pisang, jambu. Kayak lagu ya. Pepaya, mangga, pisang, jambu dibawa dari pasar minggu. Pokoknya buah-buahan dari petani lokal. Jadi aku dulu pernah mengambil mata kuliah namanya etnobotani. Nah, di mata kuliah ini aku mendapatkan insight, maksudnya kayak mendapatkan ilmu bahwa setiap buah-buahan atau tanaman atau sayuran yang tumbuh di suatu daerah itu bermanfaat bagi manusia atau masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Jadi ibaratnya kayak kita nih orang Indonesia tinggal di daerah tropis, maka buah-buahan yang tumbuh di daerah tropis ini memang sudah diciptakan oleh Tuhan, itu disesuaikan dengan kondisi manusia di Indonesia. Jadi kalau orang tinggal di tropis kan matahari sepanjang tahun ya, jadi panas gitu. Berarti kita manusia yang tinggal di Indonesia ini membutuhkan makanan yang berair. Itulah sebabnya ada semangka, melon, timun suri, kemudian lidah buaya. Itu makanan-makanan atau ibaratnya tumbuhan-tumbuhan yang banyak airnya, yang bermanfaat bagi kita yang tinggal di Indonesia. Mengurangi konsumsi buah dan makanan impor itu juga membantu petani lokal untuk lebih berkembang. Kategori barang yang terakhir adalah barang dengan harga murah namun kualitasnya rendah. Jadi kalau misalnya aku membeli barang dengan harga yang lebih mahal sedikit namun kualitasnya lebih bagus, maka aku memilih barang yang seperti itu. Sampai saat ini sih aku masih mempercayai bahwa barang dengan kualitas bagus apabila dirawat dengan baik dan digunakan sesuai fungsinya itu akan berumur panjang. Kategori barang yang aku sampaikan tadi sifatnya personal ya. Jadi aku merasa bahwa tanpa membeli barang-barang ini lagi, aku masih bisa menjalani kegiatan aku sehari-hari dengan nyaman. Karena kembali lagi bahwa minimalisme itu bukan tentang berapa banyak jumlah barang yang kita miliki, melainkan lebih kepada barang-barang apa saja sih yang sebetulnya bisa memberikan nilai dan manfaat yang lebih dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian video untuk kali ini, semoga memberikan inspirasi dan sampai jumpa.